Shalom, Mana Club di sini. Saya akan membaca dari buku Kebahagiaan Sejati yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 6 dengan judul Iman dan Penerimaan. Jika hati nuranimu sudah digerakkan oleh Roh Kudus, engkau telah melihat sesuatu dari hal jahatnya dosa itu, tentang kuasanya, kesalahan-kesalahan itu dan celakanya, maka engkau akan melihat dosa itu dengan kebencian. Engkau merasakan bahwa dosa itu telah memisahkan engkau dari Tuhan, bahwa engkau berada di dalam kungkungan kuasa jahat. Semakin berusaha berjuang melepaskan diri daripadanya, semakin engkau sadari kelemahanmu. Motifmu tidak suci, hatimu kotor. Engkau lihat bahwa kehidupanmu telah dipenuhi dengan dosa dan rasa mementingkan diri sendiri. Engkau rindu diampuni, dibersihkan, dan dilepaskan. Rukun dengan Allah menjadi seperti Dia. Apakah yang dapat engkau lakukan untuk memperolehnya? Yang engkau perlukan ialah damai, keampunan dari surga, dan damai serta kasih di dalam jiwa. Uang tidak dapat membelinya, intelek juga tidak dapat memperolehnya, kebijaksanaan tidak dapat mencapainya. Engkau tidak akan pernah memperolehnya dengan usaha-usahamu sendiri. Tetapi Tuhan Allah memberikan kepadamu sebagai satu pemberian, dan kamu yang tiada beruang, marilah. Yesaya 55 ayat 1. Engkau akan memilikinya hanya dengan mengulurkan tanganmu dan menerimanya. Tuhan berkata, "Jikalau segala dosamu bagaikan warna kirmizi sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju. Jikalau segala dosamu bagaikan warna kirmizi sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju. Jikalau ia itu merah padam sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti bulu kambing domba." Yesaya 1 ayat 18. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu hati yang baharu, dan roh yang baharu pun akan kukaruniakan di dalam hatimu. Yehezkiel 36 ayat 26. Engkau sudah mengakui dosa-dosamu dan membuangkannya jauh-jauh dari dalam hatimu. Engkau telah bertekad memasrahkan dirimu sendiri kepada Allah. Sekarang pergilah padanya dan pinta supaya Dia mau membasuh semua dosa-dosamu seperti memberi hati yang baru bagimu. Dan yakin bahwa Dia melakukan ini karena Dia telah menjanjikannya. Inilah pelajaran yang telah diajarkan Yesus ketika Dia masih berada di atas dunia ini, bahwa pemberian yang dijanjikan Allah kepada kita haruslah kita percayai betul-betul kita menerimanya. Maka itu pun menjadi milik kita. Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit orang banyak apabila mereka mempunyai iman di dalam kuasa-Nya. Dibantunya mereka di dalam perkara-perkara yang dapat dilihat mereka. Dengan demikian, memberi inspirasi kepada mereka, yakin di dalam Dia, sehubungan dengan perkara-perkara yang tidak dapat dilihat mereka, menuntun mereka supaya percaya di dalam kuasa-Nya mengampuni dosa-dosa. Hal ini sangat jelas dikatakannya waktu menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Tetapi supaya kamu mengetahui bahwa Anak Manusia di dalam dunia ini berkuasa akan mengampuni dosa, maka katanya kepada orang yang sakit tepok itu, "Bangunlah engkau, angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu." Matius 9 ayat 6. Oleh karena itulah Yohanes pengabar Injil itu berkata, mengenai mukjizat-mukjizat yang diperbuat Yesus, sekalian tanda ini sudah disuratkan, supaya kamu yakin bahwa Yesus itulah Kristus, yaitu Anak Allah, dan supaya kamu yang yakin itu beroleh hidup dengan namanya. Yohanes 20 ayat 31. Dari cerita Alkitab yang sederhana bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang sakit, kita dapat mempelajari bagaimana percaya di dalam Dia supaya mendapat keampunan dosa-dosa.
Marilah kita mengenang kisah orang yang sakit lumpuh yang di Bethesda. Penderita yang hina itu tiada daya sama sekali. Dia tidak dapat menggunakan kakinya selama 30 tahun. Namun demikian, Yesus menyuruh dia, "Bangkitlah engkau berdiri, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Mungkin orang yang sakit itu berkata, "Tuhan, jika Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan menurut firman-Mu." Tetapi bukan demikian. Dia percaya dalam sabda Tuhan Yesus, percaya bahwa dia telah disembuhkan, dan dia berusaha, dia mau berjalan dan dia berjalan. Dia melakukannya sesuai dengan firman Kristus, dan Tuhan memberi kuasa. Dia disembuhkan. Demikian juga engkau seorang yang berdosa. Engkau tidak dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menyucikan dirimu sendiri. Tetapi Allah berjanji melakukan semua ini bagimu melalui Kristus. Engkau mempercayai janji itu. Engkau mengakui dosa-dosamu serta menyerahkan dirimu sendiri kepada Allah. Engkau mau melayani Dia. Hanyalah dengan melakukan hal seperti ini, Allah dapat memenuhi firman-Nya kepadamu. Jika engkau percaya pada janji itu, percaya bahwa engkau sudah diampuni dan disucikan, Allah mewujudkannya. Engkau akan disempurnakan sebagaimana Kristus telah memberi kuasa berjalan bagi orang yang lumpuh ketika dia percaya bahwa dia sudah disembuhkan. Demikianlah adanya jika engkau mempercayainya. Jangan tunggu merasa dirimu sudah sempurna, tetapi katakanlah, "Saya mempercayainya." Demikianlah adanya, bukan karena saya merasa demikian, tetapi karena Allah telah menjanjikannya. Kata Yesus, "Barang apa yang kamu pohonkan dan pinta, jikalau kamu yakin seolah-olah sudah kamu terima, niscaya kamu akan beroleh." Markus 11 ayat 24. Ada syarat atas janji ini, supaya kita dapat mendoa sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan kehendak Allah ialah membersihkan kita dari dosa, membuat kita menjadi anak-anak-Nya, serta menyanggup,kan kita supaya mendapat satu kehidupan yang suci. Oleh karena itu, kita harus memohon berkat-berkat ini serta percaya bahwa kita menerimanya, lalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah menerimanya. Kita mempunyai hak datang kepada Kristus supaya disucikan dan berdiri di hadapan hukum tanpa rasa malu atau sesal. Maka oleh sebab itu sekarang tiadalah lagi hukuman ke atas orang yang di dalam Kristus Yesus. Karena hukum roh yang mengaruniakan hidup di dalam Kristus Yesus sudah memerdekakan aku daripada hukum dosa dan hukum maut itu. Roma 8 ayat 1 dan 2. Mulai saat itu engkau bukan lagi milikmu sendiri. Engkau telah dibeli dengan harga tunai, bahwa kamu sudah ditebus daripada kehidupanmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang akan binasa, seumpama dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mulia, yang seperti darah anak domba, yang tiada bercela dan tiada bercacat, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Dengan mempercayai Allah secara sederhana ini, Roh Kudus telah melahirkan satu hidup baru di dalam hatimu. Sebagai seorang kanak-kanak, engkau lahir di dalam keluarga Allah, dan Dia mengasihi engkau sebagaimana Dia mengasihi anaknya. Sekarang setelah engkau menyerahkan dirimu sendiri kepada Tuhan Yesus, janganlah undur, janganlah menjauh daripadanya. Dari hari demi hari berkata, "Akulah milik Kristus, telah kuserahkan diriku sendiri padanya," serta memohon padanya supaya memberikan Roh Kudus padamu serta memelihara engkau dengan karunia-Nya. Dengan menyerahkan dirimu kepada Allah, percaya di dalam Dia, engkau menjadi anak-Nya. Oleh karena itu, engkau sepatutnya hidup di dalam Dia. Seorang rasul berkata, "Sedang kamu sudah mengakui Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia." Kolose 2 ayat 6. Ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka haruslah lebih dahulu dicoba dan harus membuktikan kepada Tuhan Allah bahwa mereka sudah dibaharui.
sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Tetapi sekarang juga mereka dapat menuntut berkat Tuhan. Mereka harus mempunyai anugerah-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kekurangan mereka itu, atau mereka sama sekali tidak dapat melawan kejahatan. Yesus suka kita datang padanya sebagaimana adanya kita, dalam keadaan berdosa, tiada daya, dan hanya bergantung padanya. Kita dapat datang padanya dengan segala kelemahan kita, kebodohan kita yang penuh dosa, dan menyembah di kaki-Nya dengan pertobatan. Adalah mulia baginya mengelilingi kita di dalam lengan kasih-Nya, serta membebat luka-luka kita, membasuhkan kita dari segala kenajisan. Disinilah ribuan orang gagal. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mengampuni mereka secara pribadi, perseorangan. Mereka tidak percaya firman Allah adalah merupakan kehormatan bagi semua orang yang menurut syarat-syarat itu mengetahui bagi diri mereka sendiri bahwa keampunan diberikan atas tiap-tiap dosa. Buangkanlah kecurigaan bahwa janji-janji Allah itu bukanlah untukmu. Janji-janji itu diberikan kepada setiap orang yang berdosa lalu bertobat. Kekuatan dan anugerah yang diadakan melalui Kristus akan dihantarkan oleh malaikat-malaikat yang bertugas mengerjakannya bagi tiap-tiap jiwa yang percaya. Tiada orang yang begitu berdosa yang tidak akan mendapat kekuatan, kesucian, dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka. Yesus menanti hendak menanggalkan jubah mereka yang dinodai dosa, lalu menukarkannya dengan jubah kebenaran yang putih. Dipintanya mereka hidup, bukannya mati. Allah tidak memperlakukan kita sama seperti manusia fana memperlakukan sesamanya. Pikirannya adalah pikiran kemurahan, kasih, dan kasih penuh belas kasihan. Katanya, hendaklah orang fasik itu meninggalkan jalannya, dan orang jahat itu kepikirannya, dan hendaklah ia bertobat kepada Tuhan. Maka dikasihankan Tuhan akan dia kelak, dan kepada Allah kita, karena Ia pun mengampuni dengan limpahnya, bahwa aku menghapuskan segala kesalahanmu seperti awan dan segala dosamu pun seperti kabut. Hendaklah engkau kembali kepadaku, karena akulah penebusmu. Yesaya 55 ayat 7, Yesaya 44 ayat 22. Bahwa sesungguhnya tiada aku suka akan kematian orang yang mati itu. Demikianlah firman Tuhan Hua. Sebab itu bertobatlah kamu dan hiduplah. Yehezkiel 18 ayat 32. Setan selalu siap sedia melarikan berkat janji-janji Allah. Dia ingin mencabut setiap percikan pengharapan dan setiap sinar terang dari dalam jiwa. Tetapi janganlah izinkan dia melakukan hal seperti ini. Janganlah mendengar-dengar si penggoda, tetapi katakanlah seperti berikut. Yesus sudah mati supaya saya bisa hidup. Dia mengasihi saya dan tidak ingin melihat saya binasa. Saya mempunyai Bapa di surga yang penuh belas kasihan, dan walaupun kasih-Nya telah saya sia-siakan, walaupun berkat-berkat-Nya yang telah diberikan kepadaku saya boroskan, saya akan bangun dan menghadap Bapa-Ku seraya berseru, saya telah berbuat dosa terhadap sorga dan Bapa. Tiada lagi saya berlayak disebut anak Bapa. Jadikanlah saya seperti seorang dari antara orang gaji Bapa. Perumpamaan itu menceritakan padamu bahwa orang yang telah sesat itu pun diterima. Tetapi sedang ia lagi jauh, bapaknya sudah nampak dia. Lalu jatuhlah kasihannya, serta berlarilah bapaknya memeluk lehernya sambil mencium dia. Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Sekalipun perumpamaan ini mengandung belas kasihan yang pilu, belum juga mampu menyatakan kasih sayang Allah Bapa yang tiada batasnya itu. Tuhan berkata melalui nabinya, Aku mengasihi akan dikau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku memujuk engkau dengan kemurahanku. Yeremia 31 ayat 3. Manakala orang yang berdosa jauh dari rumah Bapa,
memboroskan hartanya di negeri asing. Hati Bapa rindu padanya, dan setiap kerinduan yang timbul di dalam jiwa kembali kepada Allah hanyalah karena permohonan Roh Kudus yang penuh bujukan, membujuk, memohon, menarik orang sesat itu kembali kepada hati kasih Allah Bapa. Dengan janji-janji yang kaya yang dibentangkan di dalam Alkitab di hadapanmu, dapatkah engkau masih memberikan tempat keraguan-raguan itu dalam hatimu? Dapatkah engkau mempercayai bahwa apabila orang yang berdosa itu rindu kembali, rindu meninggalkan dosa-dosanya, ditahan Allah supaya jangan datang bersujud di depan kakinya dalam pertobatan, dijauhkannya kiranya pikiran-pikiran yang demikian. Tiada hal yang dapat mendukakan jiwamu sendiri daripada memikirkan pikiran yang demikian mengenai Allah Bapa kita yang di surga itu. Dia membenci dosa, namun Dia mengasihi orang yang berdosa, dan Dia telah memberikan dirinya sendiri di dalam wujud Kristus, supaya semua dapat diselamatkan dan memperoleh berkat-berkat yang kekal di dalam kerajaan kemurahan itu. Bahasa manakah yang lebih kuat dan lebih lembut daripada yang digunakan dan dipilihnya menyatakan kasihnya terhadap kita? Dia berkata, bolehkah seorang perempuan melupakan anak penyusunya sehingga tiada disayangkannya anak buah perutnya? Maka jikalau kiranya ia boleh melupakan dia sekalipun, niscaya tidak juga aku melupakan dikau. Yesaya 49 ayat 15. Pandanglah ke atas, hai engkau yang bimbang dan gemetar, karena Yesus hidup memohon bagi kita. Terima kasih kepada Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang kekasih, dan pintalah supaya kematiannya itu tidak menjadi sia-sia bagimu. Roh Kudus mengundang engkau hari ini. Datanglah dengan segenap hati kepada Yesus, dan engkau dapat menuntut berkat-Nya. Sementara engkau membaca janji-janji itu, ingatlah bahwa segala itu dinyatakan dengan kasih dan keharuan yang tiada bandingnya. Hati Allah yang penuh kasih itu menolak orang berdosa dengan kasih karunia-Nya yang tiada terkira banyaknya, yang di dalam Dia itu kita beroleh penebusan oleh sebab darah-Nya, yaitu keampunan segala dosa menurut kelimpahan anugerah-Nya itu. Efesus 1 ayat 7. Ya, hanya dengan percaya bahwa Allah adalah penolongmu, Dia ingin mengembalikan ukuran moral di dalam manusia. Apabila engkau tertarik datang dekat kepadanya dengan pengakuan dan pertobatan, maka Dia pun akan menghampiri engkau dengan kemurahan dan keampunan. Demikianlah bacaan dari buku Kebahagiaan Sejati, bab 6 yang berjudul Iman dan Penerimaan. Tuhan memberkati.